Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalanan. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Maret 2011 adalah saat-saat yang mengesan bagi saya. Saat itu saya ditugaskan di Papua, di Manokwari, ya di Paroki Mas. Dan itu menjadi momen yang bagi saya mencekam tetapi sekaligus juga memberikan pelajaran berharga. Usaha untuk menghapus atau menghilangkan kebiasaan jelek berupa pada saat orang meninggal pada waktu itu, pada akhirnya memang saya mengalami yang namanya ancaman. Banyak orang marah ketika fotonya yang sedang melakukan pada saat orang meninggal itu lalu dipampang di gereja. Dan waktu itu tentu saja ancaman itu juga bukan hanya terkait dengan akan dipukuli, tetapi barangkali sudah mengarah kepada sesuatu yang jauh lebih jahat daripada itu. Dan ungkapan itu barangkali juga dialami oleh Tuhan dalam bacaan Injil pada hari ini. Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes tidak membunuh engkau. Suatu ancaman yang muncul atas tindakan yang berusaha menjadikan masyarakat atau umat lebih baik, tetapi ditanggapi dengan sebuah ancaman yang barangkali membuat kita ini menjadi tidak tentram. Yesus tidak menyerah. Pada waktu itu saya juga tidak menyerah. Karena yakin dan percaya bahwa yang dilakukan ini baik adanya. Berasal dari kerinduan untuk mengubah umat dan juga masyarakat pada waktu itu menjadi lebih baik. Tuhan yang kita dengarkan di dalam bacaan ini juga menegaskan sikapnya yang tidak melarikan menghadapi ancaman atau tantangan untuk pembunuhan. Tuhan justru mengatakan, aku berkehendak mengumpulkan umat atau masyarakat yang ada di Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Inilah yang disebut dengan kasih pastoral atau caritas pastoral. Tuhan mengajarkan kepada kita semua menghadapi tantangan dan ancaman. Kita tidak melarikan, melainkan tetap berusaha untuk merangkul, tetap berusaha untuk menjadi dekat dengan orang-orang yang mengancam atau berusaha menyakiti kita. Dalam kehidupan kita barangkali orang-orang yang memberikan ancaman
itu berasal dari keluarga kita, sesama umat ataupun juga dari umat agama lain. Tetapi yakinlah bahwa karitas pastoralis pada akhirnya akan membuahkan suatu bentuk kedamaian dalam diri kita. Bukan hanya melarikan yang tidak menyelesaikan masalah, mengasihi dalam pelayanan. Semoga ini menjadi semangat dasar kita dalam tugas dan karya kita pada hari ini. Mari kita berdoa.